Halo? Iya, Jadi ingat ya, setiap kali telepon ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Ada yang bisa dibantu sayang? oke, oke, iya Miss, aku tahu karena aku sering mengikuti eh, Facebook juga itu YouTube-nya Miss. Oh, oke, siap, siap. Ini Miss saya kan Heeh. mau tanya ini, dulu kan saya kan kerja jaga kakek itu menginjak tahun kelima itu kan kakek saya meninggal. Terus Heeh. saya kan diambil cucunya kakek saya. Heeh. Cucunya kakek saya, Heeh. intinya mereka keluarga kakek saya itu meminta sama saya jangan pindah majikan, Hmm. suruh di cucunya kakek saya. Terus cucunya kakek saya itu uh, pengantin baru lah, punya anak satu ya bayi. Hmm. Saya sudah tahu dari mulai ikut dia itu saya sudah tahu rumah dia kecil. Saya dititipin tidur di rumah neneknya. Oke. Oke, saya itu waktu itu saya iyakan. Hmm. Terus di sana saya 4 bulan tidur di rumah neneknya. Saya disuruh pindah karena anaknya neneknya itu mau datang, mau nginep di rumah neneknya. Dengan waktu lama, jadi saya disuruh dititipin lagi ke tempat lain lagi buat tidur itu. Lah, dititipin itu saya sudah 1 tahun, hampir 1 tahun ini. Nah sekarang ini saya mau dipindah lagi tidurnya. Waktu itu gini, waktu itu majikan saya bilang gini, nanti kalau kamu nggak ada tempat tidur lagi, kamu tolong cari tempat kos, biar aku yang bayarin. Otomatis kan saya langsung bingung kan nyari Miss. Bilangnya dia apa berapa aja nggak masalah, nanti aku yang bayar kos-kosannya. Aku udah dapet. Cuman majikan bilang gini, kayaknya nggak jadi ngekos karena itu kayaknya saya nggak kuat bayar kos. Terus kamu ini aja tidur di pabrik, di pabriknya majikan saya laki-laki itu kan dia punya punya tempat kerjaan tapi kayak pabrik gitulah Miss. Masalahnya pabrik itu kan nggak berpenghuni, Miss. Itu kan pabrik gudang besar. Di situ yang ada orang itu cuman kalau siang. Kalau siang itu banyak orang kerja karena itu pabrik bukan pabrik majikan saya saja. Itu perkantoran tapi kayak perkantoran apa ya? Kayak pabrik itulah, Miss. Nah, itu sekarang itu saya mau dipindah ke situ tidurnya. Nah ini kan saya kan sudah jalan 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Terus majikan juga nggak suka kalau pembantu itu tidur di sini kan cuma ada 2 kamar. Kamarnya dia sama kamar bayi saya, bayi yang saya jaga ini. Tapi dia nggak bolehin pembantu itu tidur dengan bayinya karena dia takut kalau bayinya itu terlalu lengket dengan pembantunya gitu lah. Jadi sekarang itu saya disuruh tidur di gudang itu, Miss. Itu, terus ya saya emang Miss bukan agent saya, tapi saya minta saran gitu, minta apa ya, karena saya setiap hari lah mengikuti YouTube-nya Miss itu. Intinya kan kalau kata Miss kan kalau ganti majikan itu 99% itu kan pulang ya katanya. Betul, betul. Makanya saya nggak berani nanya ini, saya mau minta minta bantuan solusinya. Terus saya pun juga belum pengen pulang ke Indonesia karena saya intinya masih pengen cari uang gitu. Oke. Iya. Kalau menurutku kalau memang masih butuh uang dan kapan sih finishmu, Mbak? Aku bulan 7, Miss, masih lama. Masih lama. Iya. Bulan 7. Ini baru jalan 1 tahun lebih. Mampu bertahan nggak? Ya itu makanya aku tanya Miss minta solusinya. Kalau ditanya bertahan apa enggak, kayaknya enggak kayaknya kayak enggak ya, karena ngebayangin tidur di gudang tanpa berpenghuni. Itu ada penghuninya tapi satpam di bagian parkiran mobil itu jauh banget.
Dan itu benar-benar pabrik lah, bukan kantor-kantor banyak orang, itu enggak pabrik, kayak pabrik besar gitu. Oke, sebenarnya gini Mbak, kamu sangat butuh uang atau tidak? Saat kamu sangat butuh uang, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kamu berpikir, enggak lah, aku lebih baik melepaskan karena aku takut ini, takut itu. Karena kalau orang tidak begitu butuh uang, dia tidak takut. Saat orang butuh uang, apapun itu tidak takut. Makanya pertanyaan saya adalah, apakah kamu masih punya tanggungan? Apakah kamu ada sesuatu yang berat? Kalau memang tidak ada yang sesuatu yang berat, ya ojo ngoyo. Lepaskan saja. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat kamu berat, lebih baik tinggalkan. Paham nggak maksudku? Jadi itu tergantung dari kamu, sayang. Kalau kamu merasa ada sesuatu yang sangat berat dan kamu butuh uang nih, sebaiknya jangan pergi karena tidak ada tempat lain. Cari majikan lagi kan susah. Kamu harus pulang Indonesia dan buang uang. Maka dari itu, kamu harus berpikir double. Iya kan? Iya. Jadi kamu harus berpikir double. Kalau kamu tidak butuh apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih butuh, sebaiknya ya bertahan. Benar nggak? Bertahan tidur di pabrik itu ya. Betul. Ada pilihan benar-benar berat. Benar-benar berat. Benar-benar berat. Itu tidak mudah. Iya, Miss. Makanya saya kan nggak mau sih, maksudnya curhat sama teman gitu, karena kalau curhat sama teman dia nggak tahu dan ngasih solusinya nggak, itu malah bikin saya tambah bingung. Malah bikin mumet. Iya. Makanya aku bukan anaknya Miss, tapi nggak apa-apa lah, aku minta bantuan, aku beraniin buat telepon Miss aja gitu. Nggak apa-apa. Sekali lagi aku ada waktu, siapapun aku angkat. Pasti ya Miss, kalau pindah majikan itu pasti itu pulang ya. Iya, pasti pulang Indonesia kalau kamu ngebreak. Paham nggak? Iya. Aduh, nggak ada pilihan lain ya. Ya, ini memang berat karena sekarang kan nggak ada karantina. Benar nggak? Iya. Karena nggak ada karantina itulah yang membuat kita sedikit berat. Kalau dulu masih ada karantina, kita masih bisa gaya-gayaan. Iya. Dan tetap bisa proses di Hong Kong. Iya. Sekarang harus pulang. Break harus pulang ya, Miss. Aduh. Iya. Ada lagi? Enggak sih, Miss. Itu aja yang benar-benar bikin saya semalam itu nggak bisa tidur, dan saya nggak mau curhat ke teman-teman gitu. Intinya saya mau langsung ke yang tahu masalah itu aja. Oke, sekarang sudah tahu. Terima kasih. Terima kasih buat Miss Yuni atas waktunya ya, Miss ya. Sehat selalu ya, Miss. Sama-sama. Terima kasih. Selalu, maaf mengganggu waktunya ya, Miss. Nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Selamat siang, Miss. Bye-bye. Oke ya, kalau memang saya bisa dijadikan tempat untuk kalian curhat, saya lebih bahagia. Karena itu saya minta maaf sekali lagi buat teman-teman yang ada di luar sana. Kadang-kadang saya tidak begitu fokus dengan kalian karena saya ada beberapa pekerjaan. Saya tahu kalian cuma ingin mencurahkan perasaan kalian kepada saya, dan kalian bisa dengar lagi kata-kata kalian lewat YouTube dan Facebook. Semoga semua makhluk bahagia. Anda bahagia, saya bahagia. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Bye-bye.